like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, sahabat sekalian? Pada awal tahun 2021 ini ada beberapa hal penting yang banyak atau perlu kita bahas. Salah satu yang ingin saya bahas pada awal atau pada permulaan tahun 2021 ini adalah pengadaan formasi dari P3K. Jika dilihat dari kepanjangannya ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maka ada batas-batas waktu kerja yang didapat. Tidak seperti PNS ya. Kalau PNS itu kan mereka bekerja sampai masa waktu pensiun. Masa waktu pensiun PNS itu berkisar antara umur 58 tahun sampai 65 tahun. Nah, berbeda dengan P3K ini. Mari kita bahas apa sih perbedaannya dari P3K ini dibandingkan dengan CPNS. Apalagi pada tahun 2021 ini, fokus dari penerimaan P3K adalah untuk formasi guru. Baik, setiap kebijakan pasti ada pro dan ada kontra. Khususnya kebijakan penerimaan formasi P3K ini yang meniadakan formasi CPNS dari guru dan lebih memfokuskan untuk pengadaan formasi guru ini adalah ke P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya akan memberikan sedikit gambaran positif bagi teman-teman, sahabat sekalian, mengenai hal positif dari P3K ini, khususnya bagi calon guru. Karena ini akan menjadi fokus perhatian utama pemerintah pada tahun 2021 ini, akan lebih memperbanyak penerimaan P3K dari guru dan ditiadakannya CPNS dari guru. Ada 5 hal poin positif dari P3K ini. Ini perlu diketahui. 5 poin ini merupakan poin unggulan yang membuat suatu motivasi tersendiri bagi calon guru bahwa P3K ini kurang lebih atau tidak terlalu jauh perbandingannya dengan PNS. Kita akan bahas perbedaannya. Poin pertama, yang menjadi kelebihan dari P3K ini adalah mereka bisa langsung menduduki jabatan-jabatan tertentu, yaitu jabatan tinggi pertama dan jabatan tinggi. Nah, ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang P3K ini. Ini tertuang dalam pasal 2 dan 3. Jadi P3K itu dapat masuk melalui jenjang tertentu. Bahkan bisa langsung pada jenjang tertinggi pada jabatan yang dibutuhkan pada organisasi tersebut. Dan tentunya jabatan yang diisi atau P3K yang pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja tersebut, jika ingin mengisi jabatan tersebut tentu harus menyesuaikan dengan kriteria-kriteria yang disebutkan dalam Perpres ini. Kemudian poin kedua yang menjadi keunggulan atau yang membuat P3K ini tidak jauh beda dari PNS adalah gaji yang didapat itu setara dengan PNS. Ya, gaji mereka itu golongannya, baik itu golongan 2, 3, 4, itu sama dengan gaji PNS. Dan mereka pun juga mendapatkan hak-hak atau tunjangan itu sama persis dengan PNS. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden juga nomor 98 tahun 2020 pada pasal 2, 3, dan 4. Di mana di sana disebutkan juga bahwa P3K mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya. Seperti halnya PNS. Sebagai contoh, apabila seorang P3K mengisi jabatan guru di jenjang madya, maka penghasilan yang diperoleh pun akan sama seperti PNS yang mengisi jabatan yang sama tersebut. Jadi tidak ada gap, tidak ada perbedaan antara P3K dengan PNS dalam hal kedudukan atau jabatan yang sama. Mereka sama memperoleh gaji dan hak tunjangan yang sama. Kemudian yang ketiga, selain besarnya penghasilan yang diterima, P3K juga akan mendapatkan fasilitas yang sama seperti halnya PNS. Seperti tunjangan kematian, tunjangan kecelakaan kerja. Selain itu, P3K juga berhak mendapatkan penghargaan atau reward jika dalam pekerjaannya berhasil atau dapat menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 pada pasal 4. Kemudian poin keempat, poin positif dari P3K ini, yaitu jika dalam seleksi CPNS batas usia pelamar ditentukan, yaitu 35 tahun. Di sini kan banyak gitu teman-teman atau sahabat sekalian umurnya yang sudah lebih dari 35 tahun dan tidak bisa mendaftar menjadi seorang CPNS. Dalam arti kata
harapan mereka untuk menjadi seorang PNS itu sudah pupus. Nah, disinilah peluang kalian untuk bisa masuk ke dalam P3K. Kenapa demikian? Karena dalam P3K ini dapat melamar suatu jabatan PNS dengan batas usia pelamar hingga 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar. Saya ulangi ya, P3K dapat melamar suatu jabatan ASN atau PNS dengan batas usia pelamaran hingga 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar. Misalnya, pelamarnya berusia 56 tahun, sedangkan jabatan yang akan dilamarnya itu usia pensiunnya 60. Berarti dia masih bisa mendaftar dalam jabatan tersebut. Tapi kembali lagi masa kerjanya 1 tahun karena usianya 59 dan batas usia pensiun adalah 60. Jadi dia bisa bekerja selama rentan waktu sebelum pensiun. Itu tadi contoh usia pelamar dari P3K ini. Jadi usia berapapun kalian bisa melamar jabatan tertentu dalam struktur organisasi birokrasi, tapi dengan syarat tidak melebihi usia maksimal dari pensiun jabatan tersebut. Nah, dengan adanya kelebihan ini, maka pelamar yang usianya di atas 35 tahun, yang harapannya sudah habis untuk bisa menjadi seorang CPNS atau PNS, ini punya kesempatan lebih dalam mengikuti lamaran P3K ini. Kemudian poin kelima, poin kelebihan dari P3K ini, kontrak kerja bagi P3K ini adalah minimal 1 tahun. Seperti saya sebutkan tadi, jika pelamarnya berusia 59 tahun, dan dia akan melamar pada jabatan, dan jabatan tersebut usia maksimalnya adalah 60 tahun, maka dia akan bekerja jika ia lulus pada usia 59 tahun, dia akan bekerja selama 1 tahun sampai usia pensiun 60. Dan di sini minimal kontrak kerja bagi P3K adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi jika seorang pelamar melamar pada suatu organisasi, misalnya di Kementerian A, kemudian dia kontrak kerjanya 1 tahun, namun kinerjanya bagus dan kementerian membutuhkan kinerjanya, dia dapat memperpanjang atau kementerian atau lembaga tersebut dapat melanjutkan kontraknya hingga tahun-tahun berikutnya, hingga batas usia maksimal atau usia pensiun dari jabatan tersebut. Tentunya syarat dari perpanjangan kontrak ini melalui tahapan-tahapan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh atasannya. Itu tadi 5 poin yang menurut saya bisa menjadi suatu motivasi, bisa menjadi suatu mungkin bisa meningkatkan gairah pada teman-teman yang usianya maksimal atau usianya sudah melebihi 35 tahun dan sudah tidak punya harapan untuk mendaftar menjadi seorang CPNS. Dan di sini harapannya kalian bisa atau punya peluang besar untuk masuk dalam P3K. Selain dari teman-teman yang belum mendaftar sebagai CPNS, peluang P3K ini juga difokuskan kepada tenaga kontrak atau tenaga honor guru yang sudah mengabdi. Ini merupakan prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian perlu teman-teman ingat bahwa kebijakan ini bisa saja berubah pada tahun-tahun berikutnya. Ya mungkin kebijakan P3K ini yang awalnya hanya jangka waktu kontraknya 1 tahun dan bisa diperpanjang, bisa saja ada kebijakan khusus dari pemerintah jika memang program P3K ini berhasil, bisa saja dipermanenkan menjadi mungkin pegawai tetap atau dialihkan status menjadi pegawai negeri sipil atau sekarang yang disebut dengan aparatur sipil negara. Oke, itu tadi 5 poin penting, 5 poin pokok yang menjadi kelebihan dari P3K. Dan tentunya tidak ada jenjang atau tidak ada gap antara P3K dan PNS. Semua tunjangan, semua hak dan kewajiban sama. Hanya saja yang membedakan adalah kontrak kerjanya. Kemudian, berita-berita yang beredar dari tahun sebelumnya, dari tahun 2020, yaitu bahwa kenapa pemerintah memfokuskan untuk pengadaan formasi P3K ini kepada formasi guru dan meniadakan formasi guru dari CPNS pada tahun ini. Apa alasan utamanya? Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan utama pengosongan penerimaan CPNS formasi guru dan kenapa lebih memfokuskan kepada formasi P3K, karena dari hasil evaluasi perekrutan CPNS formasi guru tahun sebelumnya, salah satu yang menjadi catatan penting adalah banyaknya guru yang sudah lulus menjadi seorang PNS. Contohnya ya,
si Budi gitu. Dia melamar di SD 101. SD 101 ini terletak di pelosok daerah. Kenapa dia melamar di sana? Mungkin karena persaingannya sedikit, mengingat daerahnya yang terpencil, pasti jarang yang mendaftar di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk mendaftarkan di sana. Karena sesuai dengan formasinya juga, sesuai dengan keilmuannya juga, akhirnya dia mencoba mendaftar melalui jalur formasi guru SD 101 yang berada di pelosok. Nah, kemudian dia lulus. Setelah lulus, dia mengajukan pindah. Dia tidak mau bekerja di sana, dia pindah ke sekolah yang berada di kota. Nah, ini yang menjadi evaluasi dari pemerintah. Kenapa? Jika hal itu terus terjadi, maka akan terjadi kekosongan terus, terutama di sekolah-sekolah yang berada di pelosok. Ya, itu tadi alasan utama dari pemerintah kenapa mengevaluasi penerimaan guru dari CPNS dan memfokuskan ke formasi P3K. Itu tadi beberapa poin penting yang mungkin semoga bisa menjadi informasi bermanfaat, khususnya teman-teman yang usianya sudah di atas 35 tahun, atau tenaga honor, kontrak yang mungkin sudah merasa jenuh atau mungkin belum ada rezeki di CPNS, cobalah di formasi P3K ini. Siapa tahu rezeki teman-teman sekalian ada di sana. Kita tidak tahu kebijakan ke depannya apakah masih akan tetap seperti ini atau berubah. Kita berharap ini adalah kebijakan yang terbaik yang diberikan oleh pemerintah, dan tentunya pemerintah juga akan memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi masyarakatnya. So, sebelum saya akhiri video ini, saya berpesan kepada teman-teman perjuangan, teman-teman guru, sarjana-sarjana guru, jangan berkecil hati. Mungkin saja P3K ini akan dievaluasi jika memang bagus, jika memang bermanfaat ke depan, ya bisa saja pegawai P3K ini akan ditetapkan menjadi pegawai negeri sipil. Terakhir, tetap semangat teman-teman, khususnya sarjana guru, lulusan guru, calon-calon guru, guru honorer, tetap semangat. Semoga saja formasi P3K ini merupakan rezeki yang berkah bagi teman-teman sekalian, dan semoga ada kebijakan yang lebih baik dari pemerintah khususnya di tahun-tahun yang akan mendatang. Semoga bermanfaat. Jika video ini bisa memberikan informasi yang penting bagi kalian, silakan di-share dan jangan lupa di-like dan subscribe. Saya Septian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.